Hmm. Um, Presiden Prabowo menyinggung mengenai two-state solution itu, lantas setelah beliau menyampaikan hal tersebut, apakah itu akan merubah pandangan negara-negara lain terhadap negara kita, Prof? Iya, kalau saya lihat kan sebelumnya Pak Presiden itu kan bermain di area internasional, bermain dalam tanda kutip. Indonesia bukan hanya ingin menjadi bridge builder, tetapi dengan kita menjadi membership di BRICS, kita juga punya relasi yang sangat baik nih dengan Rusia, India, China, South Africa. Lalu juga kita di lain sisi juga harus membina hubungan yang baik dengan negara-negara G7, G20, dengan negara barat. Tadi juga kalau ditanya apakah ada punya sesuatu yang akan berbeda hubungan kita dengan Amerika misalnya. Tapi kan kita bisa lihat Pak Presiden Trump memuji pidato Prabowo di dalam rapat yang tadi kan. Artinya peran Pak Presiden ketika tampil perform di dalam panggung dunia tadi di-acknowledge, diakui oleh Pak Donald Trump. Presiden Donald Trump bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan ini adalah great speech dia bilang. Nah ini yang menurut saya tidak perlu khawatir dengan hubungan berbagai negara. Yang penting Indonesia tetap stance politik luar negerinya adalah politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi kita tetap harus berimbang. Artinya baik dengan Barat dan Timur. Dan bahkan kita yang paling penting kan misinya kan adalah perdamaian. Di pidato Presiden itu kita yang di-highlight Pak Prabowo mengungkapkan Indonesia bisa mengirim pasukan perdamaian. Dan Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB, Mas Yuda. Dan kalau kita lihat Dewan Keamanan dan Majelis ini kan memutuskan bahwa kita siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk bisa mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain. Di Sudan, beliau sebut di Ukraina, di Libya, dan dimanapun untuk itu. Saya rasa ini sangat positif ya. Saya sepakat dengan Pak Dr. Andi tadi. Pak Dr. Andi dan Prof. Aryawan, kita akan coba melihat bagaimana dari sidang Majelis PBB ini. Salah satu juga pidato disampaikan Presiden Chile, Gabriel Boric. Ia menyampaikan kritik keras nih Bapak-Bapak ke Israel dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Tapi Gabriel Boric tidak ingin kekerasan dibalas kekerasan, namun Netanyahu harus bertanggung jawab dan diadili di pengadilan internasional atas genosida yang dialami rakyat Gaza. Kita simak dulu Bapak-Bapak berikut ini. Pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Baik, kita lanjutkan. Saya ke Pak Andi sebelum saya minta Prof juga menanggapi. Pak Andi, dengan apa yang disampaikan beberapa negara, ini juga sepertinya mayoritas banyak negara yang sudah mulai mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Bahkan ini bisa menjadi salah satu sejarah ya, 4 dari 5 negara yang berpengaruh juga mengakui hal tersebut. Nah, apakah akan ada perubahan ke depannya dengan hal seperti ini? Atau hanya teori semata ketika Majelis PBB memberikan kesempatan pemimpin dunia menyampaikan pidatonya? Pak Andi. Baik Mas Yuda, saya berpikir kalau kita berbicara tentang perjuangan, maka perjuangan itu harus terus digaungkan. Yang luar biasanya bahwa Presiden kita dengan berani mengatakan tentang perdamaian, jangan melihat Indonesianya, jangan melihat apa kontribusi kita. Mungkin kecil, tapi kita berani menyuarakan kebenaran tentang perdamaian. Itu merupakan positioning strategis yang sangat penting di negara-negara lain. Yang kita harapkan dengan pernyataan Bapak Presiden Prabowo itu menjadi pemantik pemersatu kepada negara-negara lain yang ingin melihat kedamaian di dunia ini dalam konteks perang yang terjadi saat ini. Kenapa ini penting? Karena kita setuju yang disampaikan tadi Prof. Aryawan bahwa kita politik bebas aktif. Kita bebas menyampaikan pendapat dan positioning. Tapi tentu kita harus aktif untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Kedepannya seperti apa? Semakin digaungkan tentang perdamaian ini, kemudian semakin banyak negara yang terlibat, saya yakin dan percaya bahwa kedamaian di Palestina, pengakuan negara Palestina dan positioning Israel itu akan menemukan jalan yang terbaik ke depannya. Ini penting untuk selalu digaungkan. Ada tambahan menurut saya, kalau kita berbicara tentang tuntutan kemerdekaan, berserikat, berkumpul, pesannya sebenarnya bukan hanya perang yang terjadi saat ini,
tapi di sini harus ada pesan tentang kemerdekaan secara ekonomi, berdaulat secara ekonomi. Tentang perang, ini adalah industri. Tentu ada negara yang untung dengan perang ini karena ada penjualan senjata dan lain sebagainya. Tentu konfliknya akan ada yang setuju dan akan ada yang tidak setuju. Tapi penting bagi kita dan kita bersyukur bahwa Presiden kita menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia tentang menjaga perdamaian. Prof. Aryawan, dengan yang disampaikan Presiden Chile Gabriel Boric tadi, Netanyahu harus dihadiri di pengadilan internasional. Kemudian Presiden Prabowo Subianto menyampaikan two-state solution, kemerdekaan Palestina adalah kunci. Apakah ini adalah sebuah dua hal yang berbeda atau sebenarnya satu selaras, Prof? Iya, jadi menyambung yang tadi Pak Mas Yuda ya, artinya kan kalau yang saya bisa highlight dari pidato Presiden, beliau ingin mengedepankan diplomasi multilateral menurut saya. Dengan Indonesia kembali bangkit, hadir, dan kuat di forum-forum internasional, khususnya posisi-posisi yang strategis. Sebetulnya kelihatan dari positioningnya urutan ketiga ya, artinya setelah yang tadi saya bilang setelah Brasil, Trump, dan lalu Indonesia. Dan ini juga menegaskan yang tadi saya bilang bahwa Indonesia mengakui solusi dua negara. Artinya clear lah, kita mengedepankan yang kita underline perdamaian dan keamanan dunia. Itu yang beliau inginkan dan beliau menekankan bahwa kami pemerintah Indonesia siap mendukung perdamaian dan keamanan dunia, bahkan mengirimkan bantuan baik secara material dan juga bantuan putra-putri terbaik bangsa. Artinya itu satu hal. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Presiden Chile, memang sesuatu hal yang berupa satu statement, berupa penegasan. Artinya merupakan posisi dari negara itu. Ya, itu tidak salah. Dan itu memang tentu hal yang cukup berbeda. Artinya kalau kita menginginkan stressingnya lebih ke perdamaian dan keamanan dunia, beliau stressingnya adalah tadi seperti yang disampaikan poin penting untuk Israel. Nah, ini yang menurut saya kita tidak perlu khawatir dan tidak menjadi masalah karena positioning Indonesia kan sudah jelas dan rekognisi itu kan mendapat pengakuan dunia yang begitu besar. Dan kalau kita lihat kan memang responnya sangat baik dan tawaran 20.000 pasukan perdamaian untuk peran aktif sebagai penengah global itu bukan sesuatu yang hanya simbolis, tetapi itu statement di depan seluruh pihak. Dan Presiden Trump pun juga cukup mendengar, artinya mendukung bahwa ini memang two-state solution menjadi sesuatu yang baik. Prof, banyak negara yang mengapresiasi mendukung two-state solution dari Presiden Prabowo, tapi mirisnya yang harusnya negara mengikuti ataupun menghargai hal tersebut, yakni Israel, Netanyahu dalam hal ini menolak usulan tersebut karena merasa justru ingin memperluas wilayah mereka. Ini bagaimana ketika ada bentrokan seperti ini, Prof? Iya, ya artinya kalau bentrokan seperti itu kan memang konflik ini kan menjadi satu konflik yang sudah cukup lama ya. Artinya konflik yang berkepanjangan dan sudah sangat panjang. Artinya memang memperluas wilayah itu memang yang selalu diinginkan oleh salah satu pihak. Kalau kita lihat kan ini kan dari 7 Oktober 2023 kan ada konflik militan, lalu ada Hamas, ada invasi, lalu ada serangan terhadap Israel dari jalur Gaza, Israel balas lagi, saling membalas. Nah, ini kan sesuatu yang memakan korban dan infrastruktur. Artinya dua negara ini kan ingin memperluas wilayah, ingin mendapatkan rekognisi, dan konflik ini memiliki dampak yang sangat besar, baik pada ekonomi, politik, dan sosial di kedua wilayah. Artinya beberapa negara akan terus mengupayakan ke sini. Ya, artinya menurut saya kalau kita memang fokusnya dan UN aktif dan UN lead dalam hal ini, memimpin dalam hal ini negara-negara untuk bisa bergabung dalam kaitan dengan perdamaian dan keamanan, saya rasa akan lebih mudah. Karena upaya perdamaian ini kan sudah lama ya. Dari mulai penyelesaian konflik, ada perjanjian Oslo juga pada waktu itu, dan inisiatif perdamaian yang lainnya, ini kan juga sangat besar. Tetapi kan upaya itu tidak mudah. Nah, menurut saya spiritnya sudah sama. Ini di dalam high-end leaders meeting ini sangat bagus menurut saya diangkat mengenai hal ini. Jadi kita bisa tahu positioning masing-masing negara gitu kan. Dan kita bisa melihat bahwa Indonesia ingin menunjukkan bahwa kita bukan menjadi follower, tetapi kita ingin melihat ingin menjadi playing field yang sama, memiliki level of playing field yang sama. Dan kita tentu mengutuklah kekerasan dan menyerukan perdamaian yang terjadi di konfliknya Israel dan Palestina. Gitu.